Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam Naiku Channel. Hari ini kita dalam konten medical education. Kita akan membahas satu buah kasus, yaitu kejang demam. Ya, langsung saja kita mulai. Secara definisi, kejang demam merupakan sebuah gangguan fungsi otak paroksismal yang sifatnya itu involunter, di mana kejang demam ini membuat sebuah gangguan pada sistem motorik, sensorik, kesadaran, perilaku, dan disfungsi otonom. Pertama kali, sebelum kita memahami kejang demam itu sendiri, kita harus memahami dulu bagaimana cara kita membedakan apakah seseorang itu mengenai sebuah serangan kejang atau mengenai bukan sebuah serangan kejang. Di sini ada 9 kategori atau 9 indikator yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah seseorang ini benar terkena kejang atau bukan kejang. Dari 9 indikator sini ada paling setidaknya 3 indikator yang sangat dapat dilihat secara kasat mata, di mana pada kejang yang paling mudah kita lihat adalah onsetnya atau kejadiannya. Pada kejang ini, kejadiannya itu pasti tiba-tiba dan sifatnya itu tidak gradual. Gradual itu maksudnya tidak terjadwal atau tidak terulang di jam yang sama. Misal, seseorang itu kena kejang pada jam 9 pagi dan besoknya dia kena lagi di jam yang sama atau di sekitar jam tersebut. Nah, kemungkinan besar itu bukan kejang. Kedua, yang bisa kita perhatikan sekali adalah kesadaran dari pasien atau dari seseorang yang terkena kejang. Pada orang yang kena kejang, itu kemungkinan besar dia memiliki kesadaran yang terganggu. Selain itu, kita juga bisa melakukan sebuah percobaan, yaitu dengan provokasi. Pada seseorang yang kena kejang, biasanya itu tidak dapat berulang dengan ada suatu provokasi. Sedangkan pada yang bukan kejang, itu biasanya itu apabila diprovokasi dengan suatu hal, dia bisa terulang, yaitu dapat diprovokasi. Lalu kita juga bisa lihat dengan gerakan bola mata, di mana gerakan bola matanya itu biasanya pada orang yang kejang itu selalu abnormal atau tidak lurus lah, atau gerakannya itu tidak abnormal. Nah, dari 9 ini mungkin yang paling mudah kita lihat itu adalah 4 ini. Nah, selain 4 ini juga kita bisa memahami yang lain, seperti misalkan gerakan ekstremitasnya yang pada kejang itu sinkron. Pada kejang juga sering terjadi cyanosis. Lalu biasanya itu pada kejang itu jangka waktunya itu dari detik ke menit dan terdapat serangan-serangan khas pada kejang. Nah, ini adalah indikator-indikator yang dapat kita gunakan untuk membedakan apakah ini kejang atau serangan yang bukan kejang. Selain 9 indikator ini, kita juga harus memperhatikan seseorang yang kena kejang tersebut. Kita harus melihat riwayatnya, di mana apakah kejang ini disertai dengan demam, ataukah kejang ini pernah ada riwayat sebelumnya, jadi ini bukan kejang yang pertama. Lalu apakah kejang ini berlangsung terus berulang-ulang. Yang paling penting itu kita perhatikan adalah nomor 2 dan 3. Kejang ini berulang atau ada riwayat keluarganya. Karena dua hal ini bisa mengarahkan kita untuk suatu diagnosis yang lain selain kejang demam, yaitu bisa berupa infeksi ataupun adanya epilepsi pada seseorang. Lalu setelah dokter atau melihat dari 9 ini, kita bisa membedakan ini kejang atau bukan kejang. Lalu kita lihat apakah ada riwayat sebelumnya, apakah disertai kejang, apakah disertai demam, ataukah ada berulang. Kita harus memastikan atau mengambil kesimpulan bahwa apakah ini benar sebuah kejang atau bukan. Lanjut, kita masuk ke kejang demam. Secara definisi,
Kejang demam merupakan suatu bangkitan kejang yang terjadi karena kenaikan suhu tubuh, di mana di sini ceknya dengan suhu rektal yaitu lebih dari 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh suatu proses ekstrakranial. Nah, sini adalah suatu yang khas dari kejang demam, di mana etiologinya itu merupakan sebuah proses ekstrakranial, bukan suatu proses intrakranial. Maksudnya apa? Apabila dia prosesnya intrakranial, itu bisa jadi merupakan sebuah infeksi, atau juga misalkan ada kelainan di otaknya. Tapi kalau kejang demam ini biasanya adalah sebuah proses yang ekstrakranial, kenaikan suhu yang diikuti dengan kejang itu sendiri. Dan usia yang sering terjadi pada kejang ini yaitu berkisar antara 6 bulan sampai 55 tahun. Apabila kejang demam ini terjadi di bawah itu atau di atas itu, nah ini curiga sebuah diagnosis yang lain. Bisa jadi ada sebuah infeksi atau ada kelainan pada otak. Lanjut, bagaimana epidemiologi atau penyebaran dari kejang demam ini? Di sini saya dapatkan menurut jurnal UNTAD, yaitu sekitar kurang lebih 2,2% hingga 5% anak pernah mengalami kejang demam sebelum mereka mencapai usia 5 tahun, dengan prevalensi kasus di Indonesia itu sendiri mencapai 2-5% anak berumur 6 bulan sampai dengan 3 tahun, dan 30% diantaranya akan mengalami kejang demam berulang. Lanjut, lalu bagaimana mekanisme terjadinya kejang, atau di sini disebut patofisiologi dari kejang. Kita bisa lihat dari gambar di sebelah kiri ini. Yang saya tandai pertama, ini merupakan sebuah bagian presinaptik. Lalu yang ini adalah bagian postsinaptik, di mana secara normal sebuah neurotransmitter itu akan ditempatkan di vesikel yang bulat-bulat ini, yang nantinya akan dilepaskan menuju membran postsinaptik, dari presinaptik ke postsinaptik, dan nantinya akan ada sebuah umpan balik negatif yang akan menghasilkan suatu keseimbangan atau hemostasis, di mana saat terjadi transfer ini akan terjadi sebuah eksitasi, dan umpan balik negatif ini akan menghasilkan sebuah inhibisi. Lalu akan terjadilah sebuah keseimbangan antara eksitasi dan inhibisi pada sistem saraf. Namun pada mekanisme terjadinya kejang, keseimbangan ini terganggu, maka akan terjadilah suatu bangkitan kejang. Apa yang menyebabkan keseimbangan ini terganggu? Bermacam-macam. Seperti misalkan tadi adanya infeksi atau dan lain sebagainya. Jadi, secara garis besar bahwa kejang dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara eksitasi dan inhibisi pada sistem saraf. Seperti itu. Kita lanjut ke kejang demam. Dibagi menjadi dua macam, yaitu ada kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Di sini ada beberapa ciri khas yang dapat kita bedakan untuk kedua jenis ini, di mana pada kejang demam sederhana itu terjadi kurang dari 15 menit. Sedangkan pada kejang demam kompleks itu terjadi lebih dari 15 menit. Lalu kita juga bisa lihat secara kasat mata bahwa kejang demam sederhana itu biasanya kejangnya umum. Biasanya itu kanan kiri itu sama. Sedangkan pada kejang demam kompleks bisa terjadi secara parsial. Lalu pada kejang demam sederhana
biasanya tidak ada pengulangan kejang dalam waktu 24 jam. Sedangkan pada kejang demam kompleks itu bisa jadi terjadi pengulangan pada 24 jam awal. Lalu yang perlu diperhatikan juga pada kejang demam ini bahwa apakah adanya tanda-tanda berupa infeksi seperti kaku kuduk atau penurunan kesadaran. Karena apabila ada ciri khas kaku kuduk atau penurunan kesadaran, ini akan mempengaruhi dari sebuah diagnosis atau akan berubah, dia tidak menjadi kejang demam lagi. Lalu lanjut, bagaimana cara mendiagnosis kejang demam? Sebenarnya kejang demam ini sendiri dapat didiagnosis oleh dokter langsung hanya dengan visualisasi, yaitu melihat anaknya atau melihat orangnya, serta dokter juga hanya dengan anamnesis itu bisa menegakkan apakah ini kejang demam atau bukan. Nah, anamnesis ini yang kita tekankan bahwa indikator yang tadi awal yang telah kita jelaskan, 9 indikator itu harus ditekankan sekali. Serta juga yang perlu ditekankan adalah apakah ada riwayat sebelumnya, apakah kejadian berulang, atau karena dua itu dapat mempengaruhi diagnosis ke arah diagnosis yang lain. Dan juga indikatornya yang tadi juga kita harus perhatikan dengan cermat, apakah benar ini kejang atau bukan kejang. Nah, dari itu kita sudah bisa dapat memastikan bahwa atau mendiagnosis bahwa ini benar kejang dan benar kejang demam. Seperti itu. Lanjut, lalu apakah pemeriksaan penunjang perlu? Pemeriksaan penunjang itu dilakukan atas sebuah indikasi. Misalkan seseorang itu terlihat bahwa ada gejala hipoglikemi atau gejala ketidakseimbangan elektrolit atau gejala infeksi, baru kita bisa lakukan sebuah pemeriksaan penunjang. Contohnya adalah darah perifer, gula darah, elektrolit. Itu bisa kita lakukan dengan indikasi tertentu. Lalu juga kita bisa lakukan fungsi lumbal. Tapi fungsi lumbal ini sebenarnya itu digunakan untuk menyingkirkan dari suatu diagnosis meningitis, dan dianjurkan itu pada seseorang dengan kejang usia kurang dari 12 bulan. Lalu juga ada elektroensefalogram, CT scan, X-ray, MRI, itu juga sebenarnya untuk menyingkirkan diagnosis banding dari kejang demam ini. Lanjut, lalu bagaimana algoritma penata laksanaan dari kejang demam? Di sini kita bisa lihat, apabila pertama seseorang itu kena kejang, kita bisa langsung melakukan sebuah tindakan yang dapat dilakukan di rumah, yaitu dengan obat diazepam 0,5 sampai 10 mg dan dilakukannya dengan rektal, melalui rektal. Dan ini dapat dilakukan sebanyak maksimal 2 kali berulang dengan jarak satu ke yang lainnya itu 5 menit. Dan dilakukan pengulangan apabila terjadi kejang yang berulang, artinya faktor atau pengulangan dari kejang. Lalu apabila sudah dilakukan ini tapi masih ada pengulangan, kita bisa langsung bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit akan dilakukan sebuah tindakan yang sering kita sebut adalah ABCD, yaitu Airways, Breathing, and Circulation, di mana kita perbaiki jalan nafas, berikan O2, dan perbaiki sirkulasi. Lalu kita juga bisa berikan lagi yaitu diazepam. Apabila masih ada pengulangan, kita gunakan dengan obat lain. Di sini dianjurkan itu menggunakan phenytoin 20 mg per kilogram per intravena. Lalu kita adakan evaluasi. Apabila masih, kita bisa lanjutkan ke bawah, yaitu penggunaan fenobarbital dan selanjutnya. Yang perlu diperhatikan bahwa dalam algoritma ini setiap tindakan perlu ada evaluasi. Jadi tidak semerta-merta ada langsung berikan itu tidak, tapi kita lakukan evaluasi.
Yaitu evaluasinya apa? Di sini kita bisa lihat ada monitor, yaitu tanda vital, EKG, gula darah, elektrolit, gas darah, dan koreksi kelainan atau pulse oximeter. Ini yang perlu dilihat atau dimonitor selama evaluasi. Ya, lanjut. Lalu ada timbul pertanyaan bahwa apakah kejang demam itu dapat berulang? Ini pertanyaan yang sering terjadi, di mana sebenarnya itu kejang demam ini berulang karena adanya faktor risiko yang terdapat di orang tersebut. Di antaranya adalah bahwa orang tersebut itu memang memiliki riwayat keluarga ada kejang demam. Lalu juga usia kejang demam itu biasanya itu kurang dari 15 bulan. Lalu ada juga temperatur yang rendah saat kejang dan cepatnya kejang setelah demam. Nah, apabila seseorang itu memiliki terdapat seluruh faktor kemungkinan di atas, itu kemungkinan besar itu 80% akan terjadi kejang demam yang berulang. Lalu tindakan apa yang harus kita lakukan apabila ini terjadi pada anak-anak kita? Tahap awal yang dilakukan mungkin sama seperti algoritma, yaitu pembelian diazepam. Namun apabila tetap tidak berhenti, itu bisa melakukan dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit akan dilakukan tindakan-tindakan yang sesuai. Lalu bagaimana tahap lanjutannya dengan pemberian obat-obatan? Nah, obat-obatan yang dapat diberikan sebagai tindakan pencegahan diantaranya adalah fenobarbital dan sodium valproate, di mana obat-obat ini dapat diberikan secara terus-menerus selama 1 tahun sejak kejang demam terakhir dan diberhentikan secara bertahap selama 1 sampai dengan 2 bulan. Namun, pemberian obatnya ini harus dipantau ketat oleh dokter karena efek samping dari penggunaan obat-obatan tersebut yang lumayan berbahaya. Harus ada pengawasan yang ketat. Mungkin sekian dari pembahasan kejang demam kali ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada masukan atau perbedaan, bisa langsung komen di bawah ini. Terima kasih. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.